Sebelum kita mulai videonya, dimohon kesediaannya untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe dan berikan like-nya ya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami agar channel ini bisa terus berkembang dan memberitakan firman kebenaran Tuhan, agar nama Tuhan Yesus dimuliakan hingga ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih. Amin. Tanda kerendahan hati yang kedua adalah mau mendengarkan masukan. Mau ditegur. Yakobus 1 ayat 19 berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Amsal 15 ayat yang ke-12 berkata, "Si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak." Orang yang rendah hati itu mau terima teguran. Mau menerima masukan dari orang lain. Khususnya hal-hal yang memang berguna untuk membangun dirinya sendiri. Orang yang rendah hati mau mengakui kesalahan dan berubah. Ketika orang menegur kita, ketika orang memberikan masukan, bisa jadi masukan ini negatif, tapi untuk tujuan yang positif. Ada juga orang-orang yang memberikan masukan yang negatif karena mereka iri hati. Tapi saya selalu berusaha melihat setiap masukan itu begini. Apakah masukan ini membangun? Apakah masukan ini akan membuat saya lebih baik? Kalau masukan itu melemahkan, ya kita nggak perlu dengarkan. Tapi kalau masukan ini untuk mengoreksi kesalahan kita. Karena kadang-kadang kita nggak bisa lihat kekurangan kita. Kita butuh orang-orang di sekitar kita untuk kasih tahu kita kekurangan kita. Kita butuh cermin untuk bisa melihat apa yang salah di wajah kita. Sahabat-sahabat kita, orang tua kita, mentor kita, orang-orang di keluarga kita adalah orang-orang yang terbaik yang bisa jadi cermin buat hidup kita. Khususnya kalau kita nggak mau munafik, kita mau diberitahu supaya kita menghidupi apa yang kita ajarkan. Kita menghidupi apa yang kita percayai. Amsal 11 ayat yang kedua bilang gini, "Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati." Artinya gini, ketika ditegur, orang yang sombong itu malah bales mengata-ngatai orang yang memberi masukan. Tapi orang yang rendah hati selalu bisa belajar dari setiap masukan. Dikasih tahu malah, "Bukan urusan kamu." Dikasih tahu baik-baik malah, "Urus dirimu sendiri." Dikasih tahu baik-baik malah marah sama orang yang memberi masukan. Pernah satu kali kejadian, saya menegur salah satu staf kami dan reaksinya malah sakit hati. Katanya saya sembarangan ngomong dan bikin sakit hati. Saya datangi anak muda ini dan bilang, "Saya minta maaf kalau omongan saya membuat kamu terluka. Tapi apa yang saya beritahu adalah kebenaran tentang sebuah kesalahan yang dia lakukan." Kalau kita rendah hati, kita nggak cepat bereaksi negatif ketika orang memberikan saran. Harusnya ketika kita mendapatkan masukan, kita lakukan begini, introspeksi diri. Apakah yang disampaikan orang itu benar adanya? Kita lakukan. Istilahnya gini, jangan marah kalau orang jelek-jelekin kita. Masalahnya jangan sampai kita memang melakukan apa yang mereka katakan. Tapi kalau orang tegur kita, pertama kita harus introspeksi diri. Yang kedua, kita harus belajar jadi lebih baik. Saya ingat dulu saya pernah punya pemimpin orang Amerika yang menegur saya dengan sangat keras. Ketika dia bertanya sesuatu, saat itu saya tidak yakin jawabannya, tapi saya sembarangan memberi jawab. Waktu itu saya masih muda sekali.
Dan atasan saya ini memberikan pelajaran yang sangat berharga sampai hari ini saya pegang. Bahwa kalau kamu nggak tahu jawabannya, jangan cepat menjawab dan lebih baik kamu bilang, saya akan cari tahu. Daripada kamu sok tahu. Jangan pernah membuat pernyataan tentang sesuatu yang kamu nggak tahu. Karena itu adalah kebohongan. Sebuah pelajaran berharga. Tapi seringkali kita sakit hati, kita marah ketika kita ditegur. Karena masalahnya ini, namanya teguran. Belum tentu caranya mengenakan. Atasan saya menegur saya dengan cara yang keras. Tapi saya ingat sampai hari ini. Biasanya yang keras-keras itu lebih nancep, saudara. Tanda kerendahan hati. Mau diajar. Mau mendengarkan didikan orang tua. Amsal 1 ayat 8 bilang gini. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Anak muda ketika beranjak dewasa, sekolah tinggi, apalagi sampai ke luar negeri, seringkali ketika pulang ke Indonesia, menemukan bahwa orang tuanya masih pakai gaya old fashion. Masih pakai cara-cara kuno dalam berbisnis, dalam berdagang. Dan pemikiran orang tua dianggap kuno. Tapi saya mau beritahu gini, orang tua kita yang sudah jauh lebih tua telah membuktikan kesuksesan mereka dengan cara-cara mereka. Hanya karena kita sekolah lebih tinggi, dan jangan lupa mereka yang sekolahin kita. Dan kita yang sudah pernah tinggal di luar negeri, jangan sampai kita pulang dengan attitude merendahkan orang tua kita. Karena merekalah yang telah menghantar kita ke tempat di mana kita ada hari ini. Tapi sering kali pada kenyataannya, kita seringkali merasa orang tua kita salah. Pendapat kita yang benar, karena kita tahu cara yang lebih praktis. Kita yang lebih ngerti tentang teknologi. Kita yang lebih ngerti tentang e-commerce dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan gini, rendah hatilah untuk mendengar masukan orang tuamu. Karena pasti ada sesuatu yang baik yang kamu bisa belajar dari situ. Dan sekalipun engkau memiliki pendapatmu yang tentunya akan memberikan kontribusi positif dalam usaha atau bisnis orang tuamu, sampaikanlah dengan cara yang penuh hormat. Orang yang rendah hati itu bisa menguasai diri dan tidak menganggap orang lain bodoh. Karena orang yang sok pintar adalah tanda kesombongan. Roma 12 ayat 16 bilang gini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Artinya, jangan sok pinter. Dalam hidup ini kita harus ngerti gini, orang yang lebih punya pengalaman itu wajib didengarkan. Yang kedua, kalaupun kita punya ide, kita punya ilmu terbaru, cara kita menyampaikan jangan sok tahu. Dan saya percaya, kalau kita merasa sok pintar, itu merupakan sebuah kesombongan yang pasti akan membuat kita selalu menolak masukan, menolak kritikan. Tapi saya sarankan, belajarlah menghargai pandangan orang lain. Karena semua orang pasti punya kelebihan, semua orang pasti punya sudut pandang yang berbeda. Yang kalau kita dengar bisa memperbaiki sudut pandang kita yang cuma melihat dari satu sisi aja.